Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Sedalamnya seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan surgalah pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, puji syukur kepada Tuhan bahwa pada pagi hari ini kita diberikan kehidupan yang baru untuk kita nikmati. Mari kita akan merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur karena Tuhan memberikan kehidupan yang baru bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, dan pagi ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang berbicara dan membukakan hati kami untuk dapat menerima firman Tuhan dan memampukan kami untuk menjadi pelaku firman. Terima kasih Tuhan, kami undang Roh Kudus untuk hadir bersama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Ayat Alkitab yang kita baca pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 12 ayat 2. Tolonglah kiranya Tuhan, sebab orang saleh telah habis. Telah lenyap orang-orang yang setia dari antara anak-anak manusia. Bapak Ibu jemaat terkasih, salah satu karakter yang tidak mudah ditemukan dalam diri manusia adalah kesetiaannya. Jarang sekali orang mau tetap setia ketika apa yang diharapkannya tidak seperti kenyataan. Orang biasanya mau setia apabila ada upah. Biasanya orang setia kalau ada pamrih atau tujuan yang hendak dicapai. Ini tentu bukan setia namanya, tapi itulah kenyataan hidup. Begitu juga dalam kehidupan iman kita kepada Tuhan. Seringkali kita tidak setia. Hati kita mudah berubah. Tidak sedikit yang dari awal mulanya begitu setia melayani Tuhan, namun seiring berjalannya waktu, karena beratnya beban kehidupan yang dialaminya, kesetiaan itu mulai luntur. Terbentur masalah, kita tidak lagi setia melayani Tuhan. Masalah pekerjaan atau karir, sudah bekerja sesuai dengan aturan, dengan etos kerja yang tinggi, namun
karirnya dirasakan masih tetap jalan di tempat, masalah keluarga, masalah keuangan, dan lain-lain. Begitu mudah kita tidak setia dan meragukan kemahakuasaan Allah. Dapat dikatakan bahwa kesetiaan kita kepada Tuhan tergantung cuaca yang mudah sekali berubah. Ketika hati lagi mendung, kita tidak lagi bersemangat dan menjauhkan diri dari persekutuan. Dikala hati kita sedang cerah, kita menggebu-gebu untuk Tuhan. Namun haruslah kita ingat bahwa untuk meraih segala sesuatu, mimpi, cita-cita, dan juga harapan, dibutuhkan kesetiaan. Segala sesuatu yang kita kerjakan pasti akan membuahkan hasil secara maksimal apabila kita melakukannya dengan setia. Banyak contoh kisah dalam Alkitab yang bisa kita tiru, yang mengajarkan tentang kesetiaan. Daniel, Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf, Musa, Ayub, dan lain-lain. Satu hal yang bisa dicatat dari kisah-kisah tersebut adalah bahwa buah dari kesetiaan adalah manis. Tuhan Allah tidak akan meninggalkan hamba-Nya yang setia. Namun sebaliknya, ada juga contoh-contoh dalam Alkitab tentang ketidaksetiaan yang buahnya adalah penderitaan dan bahkan dosa, yang membuat hubungan kita dengan Tuhan menjadi terputus. Firman Tuhan dipenuhi dengan janji-janji Tuhan, dan janji itu Ia sediakan bagi umat-Nya. Adapun janji Tuhan itu bukan sekedar untuk meninjau kita atau menghibur kita, tetapi perlu upaya agar kita dapat melakukan dengan sungguh-sungguh dan akhirnya membuahkan hasil yang manis dalam kehidupan. Tuhan tidak ingin kita hanya diam atau doing nothing sambil menunggu janji Tuhan itu turun dari langit. Tuhan menghendaki adanya tindakan, yaitu kita mau melangkah dengan iman untuk meraih janji. Memang untuk mencapai perkara-perkara besar tidak gampang, perlu usaha dan kerja keras. Bagi Tuhan tidaklah sulit untuk memulihkan dan memberkati kita, tetapi yang Tuhan ingin lihat adalah sejauh mana kesetiaan kita kepadanya. Salomo menulis dalam Amsal 19 ayat 22a, sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Dalam segala hal, mari kita tetap setia. Kalau kita setia kepada Tuhan, kita akan dipercaya oleh Tuhan, walaupun harus diawali dari perkara-perkara kecil terlebih dahulu. Tuhan akan menilai seberapa setia kita mengerjakan tugas dan tanggung jawab yang ada. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Lukas 16 ayat 10a. Dan kalau kita setia dalam perkara kecil, Tuhan akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Matius 25 ayat 23a. Kesetiaan juga tidak dapat dipisahkan dari ketekunan dan kesabaran. Tanpa kesetiaan, mustahil bagi kita untuk meraih janji-janji Tuhan. Mari di penghujung tahun 2020 ini, seraya mempersiapkan diri dalam menyambut kedatangan Tuhan Yesus, kita melakukan refleksi diri. Seberapa jauh kita sudah setia melakukan kehendak Tuhan dalam setiap sisi kehidupan kita sepanjang tahun 2020 ini. Setia kepada keluarga kita, setia kepada tugas dan tanggung jawab pekerjaan kita, dan setia terhadap tugas panggilan pelayanan kita. Kiranya Roh Kudus memampukan kita semua untuk lebih setia di dalam menghadapi kehidupan di tahun 2021, seturut dengan rencana dan kehendak Tuhan, dan akhirnya kita semua akan memperoleh buah yang manis. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Ya Bapa, terima kasih atas firman yang Tuhan berikan kepada kami, untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Biarlah apa yang kami dengar semakin menguatkan kami, memampukan kami untuk dapat menjalani kehidupan di tengah dunia ini dengan lebih baik lagi, setia kepada Tuhan dalam segala tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur.
Amin. Demikian renungan pada pagi hari ini. Tuhan memampukan kita untuk menjadi pelaku firman. Tuhan memberkati. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagimu. Pun waktuku pakailah memujimu selamanya, memujimu selamanya. Tanganku gerakkanlah, kasih-Mu pendorongnya, dan jadikan langkahku berkenan kepadamu, berkenan kepadamu. Buatlah suaraku hanya mengagungkan-Mu, dan sertakan lidahku jadi saksi Injil-Mu, jadi saksi Injil-Mu. Allah Bapa kami yang sungguh baik, kami sangat bersyukur apabila saat ini kami boleh tiba pada minggu kedua di bulan Desember tahun 2020. Satu tahun yang sungguh istimewa karena pada tahun ini kami merasakan betapa terbatasnya kehidupan kami sebagai manusia karena pandemi COVID-19. Namun di sisi lain kami juga bersyukur karena pandemi ini mengajarkan kami banyak hal ya Tuhan tentang kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Pada awal rangkaian doa kami hari ini, perkenankanlah kami mengucap syukur atas segala berkat penyertaan Tuhan selama ini dalam kehidupan kami. Suatu kehidupan yang sungguh luar biasa ya Tuhan. Dan ampunilah kami apabila ada hal-hal yang kurang berkenan yang telah kami lakukan dalam hati dan pikiran kami serta tindakan kami. Menjelang akhir tahun 2020 ini ya Tuhan, kami mohon Tuhan, biarlah kami belajar untuk mengingat dan berkomitmen agar kehidupan kami di tahun 2021 lebih baik lagi ya Tuhan, terutama dalam pengenalan dan hubungan kami dengan Tuhan. Mengandalkan dan sepenuhnya meletakkan segala rencana kami dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah hari-hari kami dapat terjadi dalam kuasa penyertaan Tuhan. Secara khususnya ya Tuhan, kami mohon kiranya pandemi ini dapat segera berakhir. Tuhan, pada pagi hari ini, kami mau mengingat dan membawa dalam doa orang tua kami agar mereka dalam keterbatasan dan kelemahan tubuhnya tetap dapat melihat kebaikan Tuhan dalam kehidupan mereka. Kami mau mendoakan Ibu Kusnandia Bejo Prawoto, Ibu Sri Hartati Dawami, Bapak dan Ibu Sunarto, Ibu Sunarsi Mulyo Sutarjo, Ibu Sarmina Sadimen, Bapak dan Ibu Gatot Raharjo, Ibu Sukarti, Ibu Sih Muwarni, Bapak Harno Hadi, Bapak Soekarno Hadi Subroto, Ibu Amirah Jumadiono, Bapak Pitoyo, Ibu Puji Astuti Sudono, Bapak Sudono, Bapak Asim Mujiono, Bapak Suyitno, dan juga Bapak S. Parmun. Demikian juga kiranya ya Tuhan, kami mau mendoakan jemaat yang saat ini sedang dalam perawatan
maupun dalam proses kesembuhan. Kami mau membawa Saudara Ine Sunarto, Ibu Rini Larasiati, Ibu Diana Krisnandari, Ibu Naomi Ishak, Bapak Sabto Raharjo, adik kami Ananda Natania dan juga Ananda Elizabeth, Bapak Jos Sunarto, Bapak Saryanto, Bapak Sobarno, Ibu Yunian Rosa Lestari, Saudara Katon Prilaksono, Bapak Bambang Sulistiono, Bapak Setio Gunawan, Saudara Lutania, Saudara Pivo Rirajedi, Nyonya Natalia Esther. Tuhan, jamah dan peluk mereka dalam kesakitan dan kelemahan mereka, agar mereka tidak menjadi sedih dan putus pengharapan dalam segala kondisi kesehatan yang mereka rasakan saat ini. Ajarkan mereka ya Tuhan untuk bersabar dan tetap setia menantikan kesembuhan yang abadi dari Tuhan. Kami juga teringat akan keluarga jemaat kami yang juga dalam pergumulannya. Saudara Joko Sulistiono, Ibu In Paulus, Ibu Raminten, Bapak Jo Sihite, Bapak Kalam, Bapak Taslim Wijotaryono, dan Ibu Suyatni, Bapak Hartoyo, Ibu Enda Hayuni Wulandari. Tuhan, Engkau Allah yang paling memahami dan mendengar segala seru doa mereka yang tidak terucapkan. Kasihanilah mereka ya Tuhan, peluk mereka dalam segala pergumulan yang mereka rasakan saat ini. Tuhan, kami juga ingin membawa doa-doa kami kepada para korban bencana alam, kepada jemaat yang sedang mencari pekerjaan, mencari teman hidup, dan menantikan buah hati dalam kehidupan pernikahan mereka. Jemaat yang sedang mengalami pergumulan yang tidak mudah ya Tuhan, sehingga di satu sisi mereka menjauh dari pergumulan yang tidak mudah ini dari persekutuan yang ada. Ya Tuhan, ingatlah juga akan jemaat-Mu di GKJ Kanaan, GKJ Bumi Indah, GKJ Yeremia, calon Pepantan Sawangan, yang saat ini bergumul dengan luar biasa ya Tuhan, menanti dalam kesabaran mereka proses perizinan dan pembangunan. Kami mau mendoakan ya Tuhan dalam situasi seperti ini, pekabaran Injil dan perdamaian bangsa dan negara Indonesia. Tuhan, Engkau tahu bahwa saat ini kami mengalami masa-masa yang tidak mudah untuk menjaga kesatuan di negara kami. Demikian juga para korban COVID-19 dan para medis, serta para peneliti yang terus berusaha ya Tuhan untuk dengan bijak dan pintar mereka menemukan obat penangkal, vaksin penangkal dari COVID-19 ini. Ya Tuhan, lihat dan tiliklah mereka yang siang malam berseru menyampaikan harapan mereka yang sudah lama mereka nantikan. Kadang ya Tuhan, rasa lelah menghantui mereka yang merasakan beratnya pergumulan yang mereka doakan ini. Tolong mereka ya Tuhan, agar mereka teguh berpegang dan berhikmat dalam memahami jawaban Tuhan atas segala pergumulan yang mereka alami saat ini. Bapa yang baik, inilah seru doa dan pergumulan kami sebagai anak-Mu yang meyakini bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami dan selalu ada di saat kami berseru. Jawablah ya Tuhan pergumulan kami ini dan doa-doa kami ini sesuai kehendak-Mu. Dan biarlah saat ini doa kami ini merupakan persembahan yang harum di hadapan-Mu, dan kami akan sempurnakan dengan doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
dekat padamu. Ikut kau Tuhan, tiada jemu. Biar kau pimpin kehidupanku. Takkan ku ragu, tetap langkahku. Oh Juru Selamat, pegang tanganku. Bimbinganmu yang aku perlu. Beri pertolongan dan kuasa-Mu. Oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Gelap perjalanan yang aku tempuh, namun cerah berseri jiwaku. Susah kecewa di dunia